Broca dan afasia Wernicke. Nah, afasia adalah gangguan bahasa yang terjadi akibat kerusakan pada bagian khusus di otak yang mengontrol bahasa. Dua kelompok utama afasia adalah afasia Broca dan afasia Wernicke. Nah, afasia Broca itu menyebabkan masalah yang dalam berbicara, sementara yang Wernicke itu mempengaruhi pemahaman dan penggunaan kata-kata. Penelitian dengan menggunakan pemindaian otak telah memvalidasi perbedaan antara kedua kelompok ini, meskipun ada juga jenis afasia lainnya yang ditemukan. Afasia Broca. Kita akan bahas dulu afasia Broca. Afasia Broca itu merupakan gangguan bicara yang muncul akibat kerusakan otak. Afasia Broca ini pertama kali ditemukan oleh Broca melalui penelitian. Orang dengan afasia Broca berbicara pendek dan tidak terstruktur. Mereka seringkali kesulitan menggunakan aturan tata bahasa seperti akhiran S pada kata kerja atau kata bantu be. Pemahaman juga terganggu, seperti dalam contoh kalimat di mana pasien sulit memahami struktur kalimat. Meski begitu, mereka sering masih bisa bernyanyi dengan baik, menunjukkan bahwa gangguan ini lebih dari masalah kontrol otot bicara. Ada aspek yang lebih mendalam yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam sintaksis bahasa. Lalu yang kedua, kita membahas afasia Wernicke. Nah, apa sih afasia Wernicke itu? Afasia Wernicke adalah kondisi yang membuat seseorang bicara tak masuk akal gitu. Seperti bicara omong kosong, meskipun kata-kata terdengar benar dan sesuai tata bahasa, artinya tak jelas. Contohnya, mereka bisa mengucapkan kalimat yang panjang seperti, sebelumnya saya di ruangan lain, kakak saya ada di tempat yang berbeda. Atau, saya harus mengambil semuanya dari atas, jadi kami melakukannya 4 kali kilat dari 4 jilid sebelum turun ke bawah. Nah, mereka juga mungkin mengganti kata yang benar dengan kata yang mirip dalam suara atau asosiasi. Misalnya, kursi bisa digantikan dengan kata-kata seperti chair atau meja. Terkadang mereka juga kesulitan memahami apa orang lain katakan, meskipun pendengaran untuk suara nonverbal dan musik biasanya baik. Nah, afasia Wernicke ini kita bisa melihatnya yang dimana public figure ya, Vicky Prasetyo itu biasanya dia berkata-kata yang tidak masuk akal gitu, seperti hey komunitas, filosofi, edukasi, air hitam cumi gurita, seperti itu contohnya teman-teman. Lalu selanjutnya ada afasia dalam membaca dan menulis atau biasa dikenal dengan disleksia. Nah, disleksia ini itu gangguan yang membuat orang kesulitan membaca dan menulis. Nah, biasanya terjadi pada anak-anak belajar membaca dan menulis. Nah, gangguan ini bisa disebabkan oleh masalah dengan dominasi otak dan cara melihat huruf. Misalnya, mereka mungkin menulis huruf terbalik atau bingung saat membaca. Nah, untuk membantu, huruf sebaiknya ditempatkan dalam kata-kata. Ada dua jenis disleksia dasar, yaitu aleksia, kesulitan membaca, dan agrafia, kesulitan menulis. Nah, dalam agrafia, seseorang mungkin tidak bisa menulis, tetapi masih bisa menggunakan tangan untuk hal lain, seperti makan dan lain sebagainya. Dalam bahasa Jepang, gangguan membaca bisa berbeda antara kana dan kanji. Beberapa orang mungkin kesulitan membaca kana, tapi tidak kanji, atau sebaliknya. Jika seseorang mengalami kerusakan di otak kiri, kemampuan membaca dan menulis kana dan kanji bisa terganggu. Lalu ada afasia dalam bahasa isyarat. Nah, afasia dalam bahasa isyarat ini memiliki kesamaan dengan afasia dalam bahasa lisan. Penelitian menunjukkan bahwa bahasa isyarat juga memiliki dominasi di otak kiri. Penderita afasia Broca dalam bahasa isyarat mengalami kesulitan dalam menghasilkan isyarat yang mematuhi tata bahasa, serupa dengan afasia Broca dalam bahasa lisan. Mereka mungkin dapat membuat isyarat sederhana, tapi kesulitan dalam mengungkapkan konsep yang lebih kompleks. Nah, penderita afasia Wernicke dalam bahasa isyarat seperti afasia Wernicke dalam bahasa lisan, menghasilkan isyarat yang terdengar lancar tapi tak masuk akal dengan kesalahan substitusi yang umumnya terjadi. Pada umumnya, orang dengan kerusakan di otak kanan cenderung mengalami kesulitan dalam pemahaman isyarat, meskipun kemampuan mereka untuk memproduksi isyarat tetap terjaga. Nah, lalu selanjutnya ada dominasi otak kiri dalam bahasa isyarat. Meskipun otak kanan lebih terlibat dalam tugas-tugas spasial, ketika tugas linguistik dan sintaksis terlibat, otak kiri tetap mendominasi, baik dalam bahasa isyarat maupun bahasa lisan. Nah, ini menunjukkan bahwa otak kiri memiliki peran khusus dalam pemrosesan bahasa, baik dalam bentuk ucapan maupun isyarat. Jadi, terlepas dari modalitas bahasa yang digunakan, otak kiri tetap menjadi pusat utama dalam pemahaman dari
produksi bahasa. Nah, lalu ada implikasi terhadap pemahaman bahasa isyarat. Penting untuk memahami bahwa meskipun otak kanan terkait dengan tugas-tugas spasial seperti pengenalan wajah, ketika tugas bahasa dan sintaksis yang kompleks muncul, otak kiri tetap menjadi pusat pemrosesan. Nah, hal ini berdampak pada pemahaman bahasa isyarat, karena kemampuan untuk memahami isyarat juga didasarkan pada proses pemrosesan bahasa yang kompleks yang berpusat di otak kiri. Nah, lalu selanjutnya itu ada lokalisme dan holisme. Dalam pemahaman hubungan antara bahasa dan otak, ada dua pendekatan utama, model lokal dan holistik. Model lokal menghubungkan aspek-aspek khusus bahasa dengan area tertentu di otak. Nah, ini bermanfaat dalam memahami peran area otak dalam pemrosesan bahasa. Meskipun demikian, kita juga perlu mempertimbangkan pengaruh faktor psikologis yang lebih luas, seperti perhatian, motivasi, dan kecepatan hilangnya jejak memori. Pendekatan holistik mencoba memahami bahasa sebagai fenomena global yang melibatkan interaksi berbagai faktor psikologis. Model-model lokal telah berhasil menjelaskan banyak kasus afasia, tapi ada juga kasus-kasus aneh yang tak sesuai dengan model-model ini. Kadang, orang mengalami gangguan bahasa tanpa kerusakan di otak yang diharapkan terkait dengan bahasa. Nah, demikian juga, kerusakan di area tertentu tidak selalu menghasilkan gejala yang diprediksi. Ini menunjukkan bahwa kita perlu mempertimbangkan pemahaman yang lebih global tentang fungsi bahasa di otak. Meskipun penelitian otak telah memberikan wawasan yang berharga, kita masih memiliki banyak yang harus dipahami tentang hubungan antara bahasa dan struktur serta fungsi otak. Bahkan konsep linguistik dasar seperti kata benda atau kata kerja masih belum sepenuhnya terlokalisasi dalam otak. Oleh karena itu, kita harus terus berupaya untuk mendalami hubungan yang kompleks antara bahasa dan otak dengan pendekatan yang lebih holistik. Nah, yang selanjutnya ini ada metode tradisional postmortem. Nah, orang yang mengalami cedera otak, stimulasi listrik. Sejak dulu, penelitian tentang dasar neurologis bahasa di otak terbatas oleh beberapa metode tradisional. Metode pertama adalah pemeriksaan otak pasien yang telah meninggal setelah mengalami gangguan bahasa saat masih hidup. Nah, metode lain melibatkan pengamatan bahasa pasien yang telah menjalani operasi otak atau menderita cedera otak parah. Nah, metode ini memberikan pemahaman terbatas karena terbatas pada area terbuka otak pasien yang sedang menjalani operasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, metode-metode berteknologi tinggi seperti CT ya, atau kita ketahui computerized axial tomography dan PET yaitu positron emission tomography, lalu ada MRI, magnetic resonance imaging, dan ERP, event related potential, telah dikembangkan. Teknik-teknik ini memungkinkan pemetaan otak secara tak invasif dan memberikan gambaran fungsi otak secara real time. Dalam perkembangannya, penelitian otak dan bahasa diharapkan semakin canggih dengan adanya teknologi ini. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, kita berharap penelitian otak dan bahasa ini tentunya semakin canggih juga ya, mengikuti canggihnya teknologi di zaman sekarang. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi dari pemaparan yang sudah kami berkesimpulan bahwa dalam 40 tahun terakhir kita telah melakukan banyak penelitian tentang otak berkat teknologi canggih yang terus berkembang. Pengetahuan kita tentang otak dan cara kerjanya telah meningkat pesat. Meski begitu, kita masih memiliki banyak yang harus dipahami di masa depan, terutama dalam beberapa dekade mendatang. Kita harus terus mengembangkan teknologi untuk memahami lebih dalam bagaimana otak dan bahasa terhubung. Itu akan menjadi perjalanan penelitian yang sangat menarik. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.